Oke, Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di Alkitab Dalam Berita. Kita mau lihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021. Berita saya ambil dari The Jerusalem Post. Jadi kalau ada beberapa hari ini sempat mengikuti, hari ini dan kemarin itu diperingati di orang Yahudi, diperingati sebagai Hari Raya Purim. Gitu ya. Artikelnya seperti ini saya ambil dari Jerusalem Post. Coronavirus di Israel, Purim 2021 VS 2020, apa yang berubah? Tidak ada masker yang lebih penting dari yang ini, kata Menteri Kesehatan Yuli Edelstein sambil memegang masker bedahnya. Ditulis oleh Rosella Tersatin 24 Februari jam 23.16 waktu setempat ya. Oke. Beritanya seperti ini, tahun lalu Purim menyebabkan wabah yang memaksa kami menutup negara. Tahun ini kami akan melakukan yang sebaliknya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dalam konferensi pers pada hari Rabu, menyerukan kepada publik untuk menghormati batasan untuk liburan. Tidak ada masker yang lebih penting dari yang ini, kata Menteri Kesehatan Yuli Edelstein mengembangkan. Menggunakan masker bedahnya mengajak masyarakat untuk melindungi anak-anak yang belum divaksinasi. Perbedaan besar antara dua tahun tersebut, kata Edelstein, terletak pada vaksin, tetapi juga pada pengalaman. Kami tahu pedoman mana yang harus diterapkan untuk memungkinkan perayaan tetapi menghindari bahaya. Rangkaian pembatasan saat ini termasuk jam malam antara 20.30 dan 05 pagi hari Kamis hingga Sabtu malam. Pihak berwenang sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang jam malam hingga Minggu ketika Purim dirayakan di Yerusalem. Selama jam-jam ini transportasi umum dibuka, transportasi umum antar kota akan dikurangi. Semua bisnis yang tidak penting akan ditutup dan orang tidak diizinkan lebih dari 1.000 meter dari rumah mereka karena alasan yang tidak penting. Lusinan penghalang pandang juga telah diterapkan. Selain itu, jamuan Purim tradisional akan diadakan bersama anggota keluarga inti. Meskipun Kementerian Kesehatan diam-diam mengakui kemungkinan mengundang kerabat tingkat pertama yang telah divaksinasi penuh. Mengenai sinagoga, mereka akan dapat menyambut jamaah yang ingin mendengarkan pembacaan gulungan kitab Ester. Gulungan Ester, baik dengan batas 10 orang di dalam ruangan dan 20 orang di luar ruangan, atau di bawah program paspor hijau dengan kapasitas 50% dari kapasitas mereka. Tidak ada bentuk pertemuan atau pesta lain yang diizinkan. Langkah-langkah ini menghadirkan tingkat batasan yang jauh lebih tinggi dari tahun lalu. Ketika peraturan di antara yang pertama disahkan untuk melawan virus, termasuk larangan pertemuan lebih dari 5.000 orang, dan persyaratan bagi individu yang telah berpergian ke negara-negara tertentu di 14 hari sebelumnya untuk memasuki isolasi rumah. Sementara mereka yang telah kembali dari negara lain harus menghindari menghadiri acara yang lebih dari 100 tamu. Namun sementara tahun lalu Israel bergerak ke arah pengesahan langkah-langkah yang semakin ketat. Hanya beberapa hari setelah Purim, pihak berwenang memberlakukan kuncian nasional penuh. Tahun ini arahnya seharusnya berlawanan. Untuk pesta dan perayaan jalanan, negara harus menunggu 1 tahun lagi, tetapi seperti yang ditekankan Edelstein pada hari sebelumnya, ini akan bermanfaat. Gitu ya. Ini ada keterangan sedikit mengenai Hari Raya Purim. Untuk membatalkan dekret Haman, orang Israel yang menunjukkan solidaritas penuh dan berpuasa selama 3 hari dengan Ester katanya. Saya tidak meminta Anda untuk berpuasa selama 3 hari. Saya hanya meminta Anda untuk mengikuti peraturan. Lakukan untuk pemilik bisnis yang baru saja kembali bekerja, untuk dunia budaya, hotel dan pendidikan, untuk kesehatan dan kehidupan kita, untuk anak-anak yang belum divaksinasi, jangan pergi ke pesta atau perayaan, rayakan di rumah, bungkasnya. Ya, itu artikelnya. Apa sih namanya, yang seperti tadi saya sudah bilang bahwa orang Yahudi atau orang Israel pada kemarin dan hari ini mereka merayakan Hari Raya Purim, gitu ya. Purim ini sebenarnya adalah hari raya yang lebih cenderung bersifat hari raya kebangsaan, bukan hari raya keagamaan, gitu ya. Dan ini sangat berhubungan erat dengan yang pernah kita lihat dalam firman Tuhan dalam kitab Ester. Jadi kalau Anda pernah nonton video saya tentang kitab Ester menunggu waktu Tuhan, itu di sana dijelaskan banyak mengenai asal mulanya Hari Raya Purim yang sekarang sedang diperingati oleh orang Yahudi seluruh dunia, khususnya di Yerusalem. Gitu ya. Kita akan ingatkan kembali beberapa ayat dalam kitab Ester untuk kita melihat bahwa Hari Raya Purim itu seperti apa. Itu sebenarnya diperingati tanggal 14 dan 15 bulan Adar. Kita akan lihat dalam Ester 9 ayat 21 sampai 22 bunyinya seperti ini. Untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan pada hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar.
Dia bilang pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, supaya menjadikan hari-hari itu hari-hari perjamuan dan sukacita, hari untuk antar-antar makanan, dan untuk bersedekah dengan orang miskin. Jadi kalau Anda lihat sejarah sebelumnya, atau Anda pernah nonton video saya tentang Esther yang tadi saya bilang, bahwa di kitab Esther itu di sana ada satu tokoh yang namanya Haman, yang adalah orang yang diangkat oleh Raja Ahasiweros pada waktu itu. Dan karena Mordekai, orang yang mengangkat Esther, tidak menghormati dia, maka Haman berniat membunuh bukan cuma Mordekai, tetapi seluruh orang Yahudi yang ada di Media Persia pada waktu itu. Dan kemudian dia membuang undi, Haman membuang undi. Undi itu yang disebut dengan pur, gitu ya. Dan dia membuang undi itu pada bulan Nisan, bulan pertama, gitu ya. Dan waktu dia buang undi, akhirnya ditetapkan bahwa tanggal 13 bulan Adar, bulan ke-12, maka Haman akan berinisiatif dengan seluruh orang Media Persia untuk membunuh seluruh orang Yahudi di Media Persia. Dan dikeluarkanlah surat keputusan, yaitu semacam kayak dekret yang dicap dengan stempel raja yang ada pada Haman. Dan akhirnya pada tanggal 13 itu, bulan Adar, bulan ke-12, itu direncanakan seluruh orang Yahudi akan dibunuh. Gitu. Dan lebih jelasnya nanti Anda bisa lihat sendiri ceritanya, atau dilihat di video saya tentang kejadian itu, sampai pada ketika akhirnya Esther mengungkapkan semuanya, dan akhirnya Haman disulakan pada tiang yang dia buat untuk menyulakan Mordekai. Dan pada waktu itu kemudian Esther memberitahukan pada raja, dan akhirnya raja mengeluarkan keputusan baru diserahkan pada Mordekai, dan diputuskan bahwa pada tanggal 13 bulan Adar seluruh orang Yahudi boleh membela apabila dirinya mau diserang. Dan akibatnya terjadilah pertempuran yang besar, dan pada saat itulah orang Yahudi memperoleh suatu kemenangan. Dan tanggal 14 dan 15-nya mereka rayakan sebagai hari raya Purim. Diambil dari kata pur tadi, di mana pur itu adalah undi yang dibuang oleh Haman. Gitu ya. Nah, itu sekedar sejarah yang kita lihat bagaimana dalam kitab Esther itu salah satu kitab yang saya pernah bilang juga bahwa di sana tidak ada kata Allah atau Tuhan. Tetapi di sana sangat tampak bagaimana Allah melindungi umatnya. Pelajaran yang baik dari kejadian Purim ini, sekali lagi saya bilang, ini bukan hari raya keagamaan, tetapi ini hanya hari raya suatu kebangsaan. Bagaimana mereka memperingati bahwa bangsa mereka bertahan dari suatu kebinasaan yang akan menyerang mereka, gitu ya. Walaupun perayaannya sudah sangat jauh berbeda, kalau saya perhatikan di Yerusalem, perayaannya mereka membuat semacam kayak roti berbentuk segitiga, semacam kue berbentuk segitiga, dan mereka menamakan itu sebagai telinga Haman. Gitu ya. Mereka juga mengenakan masker, topeng dan macam-macam seperti kayak Halloween jadinya. Mereka mengenakan baju-baju yang aneh-aneh itu untuk menyembunyikan identitas mereka. Itu seakan-akan mengabarkan bagaimana pada waktu itu Esther menyembunyikan identitasnya di hadapan Raja Ahasiweros. Itu. Dan itu juga seakan-akan mengabarkan bahwa pada kitab Esther Allah tampak tersembunyi, Allah tidak kelihatan, walaupun ternyata pekerjaan Allah sangat nyata. Gitu ya. Udah banyak hal yang mungkin tidak lagi sesuai dengan dalam firman Tuhan, tetapi ini adalah satu-satu bentuk bagaimana umat Tuhan memperingati sesuatu hal yang terjadi, bagaimana Tuhan membela keberadaan mereka. Kalau kita lanjutkan sedikit dalam Esther 9 tadi, ayat 26 dan 27. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata pur yang tadi saya jelaskan ya. Oleh sebab itu jugalah, yakni pada seluruh isi surat itu, dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu, dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun, menurut yang dituliskan tentang itu dan waktu yang telah ditentukan. Gitu ya. Jadi tanggal 13 bulan Nisan dia membuang undi. Haman membuang undi, membuang pur. Itu pada tanggal 13 bulan Nisan. Akhirnya dipilih lagi bahwa tanggal 13 bulan Adar, bulan ke-12, bulan Nisan itu bulan pertama. Akhirnya ditetapkan tanggal 13 bulan Adar, bulan ke-12, mereka akan menghancurkan bangsa Yahudi. Gitu ya, dan bangsa Yahudi beroleh kemenangan, sehingga tanggal 14 dan 15 bulan Adar, mereka peringati sebagai hari raya Purim. Dan itu jatuh kemarin dan hari ini. Gitu ya. Dan tadi kita lihat artikelnya bagaimana dalam kondisi COVID seperti ini, banyak anjuran-anjuran di mana mereka tidak boleh terlalu banyak berpesta. Gitu. Nah, dari sini saya tidak akan membahas lebih banyak mengenai Purimnya, karena ini juga saya sudah bilang tadi, ini bukan hari raya keagamaan, ini hanya satu hari raya kebangsaan. Tetapi dari sini kita belajar bagaimana ini adalah salah satu contoh bagaimana Tuhan menyertai umatnya.
bagaimana Tuhan menjaga umatnya dari suatu bentuk kebinasaan. Gitu. Dari orang-orang yang hendak menghancurkan mereka, dari orang-orang yang hendak membunuh mereka. Bagaimana Tuhan menjaga umatnya, menjaga milik kesayangannya, sehingga keturunannya bisa berlanjut terus sampai sekarang. Gitu ya. Kalau kita lihat peristiwa dalam gereja mula-mula, itu juga kita melihat bagaimana gereja pada waktu itu sangat ditekan, umat Tuhan dikejar-kejar, mereka dibunuh, mereka dianiaya, sampai mereka disiksa dan segala macamnya. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Allah menjaga umatnya, Allah menjaga gerejanya, Allah menyertai gerejanya, sampai itu ada sampai saat ini. Gitu. Dari sini kita melihat bagaimana Tuhan menyertai setiap orang-orang yang mengasihi Dia, bagaimana Tuhan menyertai setiap orang-orang yang Dia tebus, Allah menjaga milik kepunyaannya. Gitu ya. Jadi apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, ingat selalu bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Ingat selalu bahwa walaupun Dia tidak kelihatan, walaupun Dia tidak nampak secara kasat mata, tetapi ingat selalu bahwa Allah ada beserta kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Gitu ya. Satu ayat dalam Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan seperti ini, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Lanjutannya yang penting, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu kata firman Tuhan. Jadi Allah berjanji, Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Jadi apapun yang sedang kita jalani, ingat selalu bahwa Allah ada beserta kita, Allah menyertai kita. Jalani semuanya bersama dengan Tuhan, dan Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Pada saat kita melihat seperti ini, Hari Raya Purim seperti ini, mungkin kita tidak memperingatinya. Tetapi Allah yang sama yang pernah menjaga mereka waktu zaman Esther, Allah yang sama itu juga yang akan menjaga umat Tuhan sekarang. Allah yang sama juga yang menjaga Anda dan saya dari segala sesuatu yang mungkin membinasakan kita, dari segala sesuatu mungkin yang mencoba menghancurkan kita. Tetapi gereja Tuhan akan tetap berdiri, umat Tuhan akan tetap berkuasa, umat Tuhan akan tetap beribadah kepada Tuhan, dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi umat Tuhan beribadah. Tidak ada sesuatu yang bisa menghancurkan pekerjaan Tuhan. Kita semua akan ada, kita semua berjalan terus bersama dengan Tuhan, sampai Tuhan datang menjemput kita yang 2 kali. Dan Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.